Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan sub materi tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Ayo bacalah petunjuk penggunaan video berikut ini dengan cermat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan proses mengamati, menemukan, menanya, diskusi, dan mengkomunikasikan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan pendekatan kontekstual, siswa dengan disiplin, kritis, dan kreatif dapat dengan tepat mengenal rumus tiap perbandingan trigonometri pada kuadran 1, 2, 3, 4, dan menentukan rumus sudut yang berelasi di setiap kuadran dengan benar, serta mampu menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep relasi sudut di setiap kuadran. Ayo kita ingat kembali materi SMP, yaitu pencerminan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan X. Bayangan hasil refleksi tersebut adalah AX, Y menjadi A aksen Y, X. Maka, contoh, pada bidang kartesius terdapat suatu titik yang terletak pada koordinat 5, -3. Hasil dari pencerminan tersebut adalah -3,5. Kamu ketahui bahwa sebelum teknologi secanggih ini, para pelaut sudah memiliki patokan dalam menentukan arah mata angin dengan menggunakan benda-benda langit. Namun, seiring perkembangan teknologi, manusia menciptakan alat sebagai penunjuk arah, yaitu kompas, menggunakan prinsip kuadran koordinat kartesius. Sebelum kita mempelajari tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi, perhatikanlah dan diskusikanlah permasalahan berikut ini. 3 buah kapal, yaitu kapal A, kapal B, kapal C, berlayar beriringan dari arah timur ke barat sejauh 5,3 km. Pada suatu titik, ketiga kapal tersebut berpisah. Kapal A berbelok sejauh 30 derajat ke arah timur laut dan berhenti setelah menempuh jarak 5,3 km. Kapal B berbelok sejauh 120 derajat ke arah barat laut dan berhenti setelah menempuh jarak 5,3 km. Sedangkan kapal C berbelok sejauh 240 derajat ke arah barat daya dan setelah menempuh jarak 5,3 km, kapal itu pun berhenti. Lintasan ketiga kapal tersebut jika digambarkan di bidang kartesius adalah seperti berikut. Dengan misalkan titik perpisahan ketiga kapal adalah 0,0. Jika dilihat secara geometrik, sudut yang terbentuk antara lintasan awal atau sumbu ekspositif dengan lintasan kapal A setelah berbelok adalah 30 derajat. Lintasan kapal B setelah berbelok dengan lintasan awal akan membentuk sudut 120 derajat atau 30 derajat terhadap sumbu Y positif. Sedangkan lintasan kapal C membentuk sudut 240 derajat terhadap lintasan awal atau sumbu X positif atau 30 derajat terhadap sumbu Y negatif. Secara geometri, apakah nilai perbandingan trigonometri dari sudut yang terbentuk dari masing-masing lintasan kapal itu akan sama jika jarak tempuh ketiga kapal tersebut setelah berpisah sama, yaitu 5,3 km. Misalkan suatu sudut besarnya alfa, sudut yang lain besarnya 90 derajat dikurang alfa dikatakan berelasi dengan sudut alfa, begitu juga sebaliknya. Sudut-sudut lain yang berelasi dengan sudut alfa adalah sudut-sudut yang besarnya 90 derajat dikurang alfa, 90 derajat ditambah alfa, 80 derajat dikurang alfa, 180 derajat ditambah alfa, 270 derajat dikurang alfa, 270 derajat ditambah alfa, dan 360 derajat dikurang alfa atau negatif alfa. Dari permasalahan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa
30 derajat berelasi dengan 120 derajat dan juga 240 derajat. Mengapa? Perhatikanlah penjelasan berikut. Misalkan alfa sama dengan 30 derajat, maka 120 derajat sama dengan 90 derajat ditambah 30 derajat. Jadi, 30 derajat berelasi dengan 90 derajat ditambah 30 derajat atau 120 derajat. Begitu pula dengan 240 derajat, di mana 240 derajat sama dengan 270 derajat dikurang 30 derajat. Jadi, 30 derajat berelasi dengan 240 derajat. Lalu, bagaimanakah dengan nilai perbandingan trigonometri ketiga sudut tersebut? Apakah jika ketiga sudut tersebut berelasi, maka nilai perbandingan trigonometrinya akan sama? Untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari beberapa hal mengenai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut relasi berikut ini. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Yang pertama adalah kuadran 1. Sudut yang memiliki relasi dengan sudut-sudut di kuadran 1 meliputi relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat dikurang theta dan relasi sudut theta dengan sudut 360 derajat ditambah theta. Yang pertama akan kita bahas adalah relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat dikurang theta. Nah, perhatikan gambar. Diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R di titik P, X, Y dan M sudut P, O, P aksen sama dengan theta. Untuk mengetahui relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat dikurang theta, maka titik P, A, B dicerminkan terhadap garisnya sama dengan X, sehingga garisnya adalah P aksen B, A. Perhatikan tabel berikut. Nilai perbandingan untuk sudut theta dengan PA, B, maka sin theta sama dengan B per R. Dan untuk sudut 90 derajat kurang theta dengan P aksen B, A atau sudut yang sudah dicerminkan terhadap garisnya sama dengan X, maka nilai perbandingannya adalah A per R. Maka untuk relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat dikurang theta adalah sin 90 derajat dikurang theta sama dengan cos theta. Dan untuk cos theta itu sama dengan A per R. Dan untuk sudut 90 derajat dengan P aksen B, A, cos 90 derajat dikurang theta sama dengan B per R. Maka relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat dikurang theta adalah tan 90 derajat dikurang theta sama dengan 1 per tan. Dari tabel di atas terdapat beberapa perbandingan trigonometri sudut theta dan sudut 90 derajat dikurang theta yang bernilai sama. Misalnya sin theta sama dengan cos 90 derajat dikurang theta sama dengan B per R, ekivalen dengan sudut lainnya. Selanjutnya, relasi sudut theta dengan sudut 360 derajat ditambah theta. Diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R, titik P, X, Y dan M sudut P, O, P aksen sama dengan theta. Untuk mengetahui relasi sudut theta dengan sudut 360 derajat ditambah theta, dirotasikan titik P, X, Y berlawanan arah jarum jam sejauh 360 derajat, sehingga bayangannya adalah P aksen A, B. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut theta dengan titik P, A, B, di mana sin tetanya adalah B per R. Dan untuk sudut 360 derajat ditambah theta dengan titik P aksen B, A, sinnya adalah sin 360 derajat ditambah theta sama dengan B per R. Maka relasi sudut theta dengan sudut 360 derajat ditambah theta adalah sin 360 derajat ditambah theta sama dengan sin theta. Kemudian untuk cos theta adalah A per R.
Maka untuk cos 360 derajat theta ditambah theta adalah A per R. Dan cos 360 derajat ditambah theta adalah cos theta. Dari tabel terdapat beberapa perbandingan trigonometri sudut theta dengan sudut 360 derajat ditambah theta yang bernilai sama. Misalnya sin 360 derajat ditambah theta sama dengan B per R sama dengan sin theta, ekuivalen dengan sudut lainnya. Kedua, sudut theta yang memiliki relasi dengan sudut-sudut di kuadran kedua meliputi relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat ditambah theta dan relasi sudut theta dengan sudut 180 derajat dikurang theta. Yang pertama akan kita bahas adalah relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat ditambah theta. Perhatikan gambar berikut. Diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 yang berjari-jari R di titik PX, Y dan M sudut POP aksen sama dengan theta. Untuk mengetahui relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat ditambah theta, maka titik PX, Y diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka menjadi Q titik negatif Y, X. Ayo carilah nilai perbandingan trigonometri yang lain dengan berdiskusi bersama teman sekelompokmu dan lengkapilah tabel berikut. Maka formula yang akan digunakan itu adalah sin, yaitu sin 120 derajat. Berapakah nilai dari sin 120 derajat? Kita bisa menggunakan sudut-sudut yang berelasi dengan 120 derajat, yaitu sin 30 derajat ditambah 90 derajat sama dengan cos 30 derajat, di mana cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Nah, karena yang ditanya adalah sisi miring dari segitiga dan yang diketahui adalah sisi di depan sudut, maka kita menggunakan formula dari sinus, yaitu sin 120 derajat sama dengan sisi di depan sudut per sisi miring segitiga. Karena sin 120 derajat adalah setengah akar 3 dan panjang sisi di depan sudut adalah 120 km dan sisi miringnya adalah D, maka D sama dengan 240 per 3 akar 3 km. Jarak pengamat pesawat adalah 240 per 3 akar 3 km.